Oga jadi tentara Zionis, penyanyi Israel kabur ke Turki. Seorang penyanyi wanita Israel mengaku meninggalkan negaranya dan melarikan diri ke Turki setelah menolak wajib militer menjadi tentara Zionis. Dia memilih menjadi warganya Presiden Tayyip Erdogan. Pengakuan itu disampaikan penyanyi bernama Linet Menasi kepada penonton dalam sebuah pertunjukan di pinggiran Istanbul, Turki pada Senin 18 Oktober. Para penonton di Turki menyambutnya dengan sorak-sorai. Menasi mengatakan bahwa dia telah meninggalkan Israel untuk menghindari layanan wajib pasukan pertahanan Israel dan masih dianggap AWOL, absent without leave, atau absen tanpa mendapat cuti. Pernyataannya dikutip oleh media Turki yang mendukung Presiden Erdogan. "Saya lahir di Israel dan mulai bernyanyi ketika saya berusia 5 tahun, kata Menasi kepada para penonton di Turki. "Ketika saya selesai sekolah, mereka menuntut agar saya mendaftar di tentara. Saya pindah ke Turki, saya masih dianggap AWOL di Israel," ujarnya dilansir Israel Hayom Selasa 19 Oktober. Namun menurut halaman Wikipedia-nya, dia memiliki IDF selama 3 bulan. Menasi menambahkan bahwa dia adalah sebenarnya orang Turki dan bermaksud untuk hidup dan mati di Turki. "Saya adalah putri seorang seniman musik klasik Turki. Saya dengan bangga membawa bendera Turki kemanapun saya pergi," katanya. Menasi, 46 tahun, adalah putri penyanyi Turki Leyla Özgecan atau juga dikenal sebagai Lea Bonana. Dia dan ibunya mengambil bagian dalam babak penyisian Eurovision dan mencapai tempat ke-10. Pada tahun 1999, dia menghabiskan waktu yang singkat di Israel setelah rumahnya di Istanbul dihancurkan oleh gempa bumi. Pernyataannya pada hari Senin menimbulkan kejutan karena dia telah mengunjungi Israel beberapa kali dan tampil di negara asalnya. Pada tahun 2020, dia bahkan mengcover lagu Margot, Walls of Clay dalam bahasa Arab dan Turki. Taliban janjikan murid dan guru perempuan segera bisa kembali ke sekolah. Taliban berjanji akan mengumumkan kerangka kerja dan memungkinkan anak perempuan untuk bersekolah di Afghanistan dalam waktu dekat ini. Pernyataan itu disampaikan Menteri Pendidikan Taliban kepada UNICEF atau Dana Anak PBB Jumat 15 Oktober. Menteri Pendidikan de facto mengatakan kepada kami bahwa mereka sedang membuat kerangka kerja yang memungkinkan semua anak perempuan pergi ke sekolah menengah dan kami berharap itu segera terjadi, kata Wakil Direktur Eksekutif UNICEF Omar, kata Abdi di New York seperti dikutip AFP. Taliban sudah membuka sekolah untuk anak usia sekolah dasar. Untuk sekolah menengah baru murid laki-laki yang bisa sekolah, sedangkan anak perempuan belum diizinkan dengan alasan masalah keamanan. Perihal sekolah menengah akan dibuka kembali untuk murid perempuan juga diungkapkan juru bicara Kementerian Dalam Negeri Taliban, Kari Said Kosti. "Dari pemahaman dan informasi saya, dalam waktu yang sangat singkat semua universitas dan sekolah akan dibuka kembali dan semua anak perempuan dan perempuan akan kembali ke sekolah dan pekerjaan mengajar mereka," katanya kepada Al Jazeera Minggu 17 Oktober. Setelah pengambil alihan Afghanistan oleh Taliban, gadis-gadis remaja disuruh tinggal di rumah sampai lingkungan belajar aman dapat dibangun. Tetapi anak laki-laki di semua kelas dan anak perempuan usia sekolah dasar disuruh kembali ke sekolah. Pengecualian ini menimbulkan kekhawatiran Taliban akan kembali ke aturan garis keras mereka pada 1990-an, ketika perempuan dan anak perempuan Afghanistan secara hukum dilarang mengenyam pendidikan dan bekerja. Israel siap dihujani 2.500 roket sehari jika perang dengan Hizbullah.
Militer Israel menyatakan siap untuk melawan ribuan roket dari Hizbullah Lebanon jika perang pecah. Militer Zionis percaya sekitar 2.500 roket akan menghujani negara Yahudi tersebut saat konflik pecah. Uri Gordin yang menjabat sebagai Komandan Home Front Command, Komando Depan Dalam Negeri Angkatan Darat Israel mengatakan pihaknya tidak ingin berperang dengan Hizbullah Lebanon, tetapi siap menghadapi hujan ribuan roket dari kelompok bersenjata itu di masa depan. Pada bulan Mei tahun ini, militer Israel berperang 11 hari melawan kelompok bersenjata Palestina di jalur Gaza yang menembakkan sekitar 4.400 proyektil ke arah Israel. Militer Zionis mengatakan sistem pertahanan rudal Iron Dome yang telah digunakan selama sekitar 1 dekade mencegat sekitar 90% roket yang menuju daerah berpenduduk dan hanya di bawah 300 proyektil yang menghantam distrik berpenghuni. Tingkat tembakan roket dalam perang 11 hari itu melampaui dari tembakan roket dalam perang Israel tahun 2006 lawan Hizbullah. Pada bulan Mei, kota-kota seperti Tel Aviv dan Asdod mengalami jumlah tembakan tertinggi terhadap mereka dalam sejarah Israel, kata Gordin. Kami melihat kecepatan lebih dari 400 roket ditembakkan ke Israel setiap hari, ujarnya, seperti dikutip dari AFP Senin 18 Oktober. Dalam kasus konflik atau perang dengan Hizbullah, kami memperkirakan lebih dari 5 kali jumlah roket yang ditembakkan setiap hari dari Lebanon ke Israel, paparnya. Pada dasarnya kami mencari antara 1.500 dan 2.500 roket yang ditembakkan setiap hari ke arah Israel. Imbuh dia. Dibentuk pada tahun 1992 setelah Perang Teluk Pertama. Home Front Command bertanggung jawab atas pertahanan sipil, yang berarti bertanggung jawab untuk mempersiapkan negara jika terjadi ancaman, konflik, atau bencana. Unit ini dikritik karena tanggapannya terhadap perang 2006 dengan Hizbullah yang menewaskan lebih dari 1.200 warga Lebanon. Sebagian besar warga sipil dan 160 warga Israel, yang sebagian besar dari mereka adalah tentara. Perang itu adalah seruan untuk membangun Home Front Command, kata Gordin. Seraya menambahkan bahwa sejak itu pihaknya telah meningkatkan unit penghubungannya yang sekarang aktif di 250 kota Israel untuk memberikan bantuan jika terjadi serangan. Home Front Command menggunakan proyeksi komputer untuk memprediksi lintasan roket setelah diluncurkan dan menyarankan masyarakat dalam jarak tertentu untuk menuju ke tempat perlindungan bom.